Rahim, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, insyaallah ini malam kita khatamkan kitab Ayyuhal Walad di ujung soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal arba'atu allati yanbaghi laka an taf'alaha. Dan 4 perkara yang wajib untuk kamu bahwa engkau kerjakannya. Al-awwalu an taj'ala mu'amalataka ma Allah. Jadikanlah bahwa engkau jadikan muamalah kamu, hubungan kamu ya kepada Allah itu bihaitsu dengan sekira-kira lau amalaka biha abduk, kalau bergaul kepada kamu hambamu. Coba lihat, dengerin ya, seperti hambamu bergaul kepada kamu, bermuamalah. Tarda biha minhu, kamu ridha dengan muamalah itu dari si hamba. Begitu. Gimana caranya kita mau bermuamalah kepada Allah? Kita berhubungan kepada Allah, gimana caranya? Nah, jadikanlah perkiraan kita punya budak. Sini, Mi. Sini. Nah. Diperkirakan kita punya budak, si fulan. Itu budak itu, kita kan tuannya. Nah, bagaimana bermuamalah kita, bagaimana bermuamalah si budak kepada kita? Apa perbuatan-perbuatan yang kita suka, yang kita nggak jadi kesel, yang nggak kita jadi marah atau murka, begitu kan? Apa perbuatan kita tahu? Kita sebagai tuan tahu, nggak begini, harus begini. Tuh, ini yang pertama. Hendak engkau perbuat dirimu sebagai hamba Allah kepada Allah. Jadikan, takdirkan engkau punya budak, bagaimana pergaulan budak kepada kamu. Maka engkau akan memilih sesuatu yang kau suka dan engkau murka, engkau tidak suka pada sesuatu perbuatan-perbuatan yang kau tidak suka. Tarda biha minhu wa la yadhiqu khatiruka alaih, dan tidak sempit, sumpek perasaan kamu dari si budak itu. Wala taghdab, dan kau tidak murka, tidak marah. Wa ma la tarda li nafsika min abdikal majazi, dan apa yang kau tidak ridha pada jiwamu dari hambamu itu yang majazi, yang diperkirakan, ya kan? Itu kan cuma perkiraan doang. Hamba yang majazi, yang nggak terlihat, yang kau perkirakan doang, pikirkan, kau punya budak begitu. La tarda lillahi ta'ala minka. Nah, perbuatan apa yang kau tidak suka dari si budak majazi kamu itu, ya? Begitu pula engkau juga tidak menjadi diridhoi Allah pada perbuatan itu. La tarda lillah. Engkau tidak ridha, ya, kepada Allah dari kamu, wa huwa sayyidukal haqiqi. Sedangkan Allah itu adalah tuanmu yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Tuh. Itu yang pertama, yang wajib engkau kerjakan. Yang kedua, kullu ma amalta binas. Segala sesuatu yang kamu berinteraksi, bergaul, berhubungan kepada manusia. Ij'al kama tarda li nafsika minhum. Jadikanlah sebagaimana engkau ridha pada jiwamu dari mereka. Kalau kita dikeselin, kita marah gak? Marah kan? Jangan berbuat kesel. Jangan orang jadi berbuat kesel dengan kita. Kita kalau dicela, marah gak? Jangan kita mencela. Kalau orang didengar sama kita ucapan kotor, kesel, ya, kasar, ya, kita bakal kesel gak? Jangan kita ngomong kotor, jangan kita ngomong kasar. Pamer. Begitu. Nih yang kedua, hablu minan nas. Hubungan kepada manusia. Tuh.
Kullu ma'amalta binas, apa yang kau gauli, apa yang kau sahabati dengan manusia, ij'al kama tarda li nafsika minhum. Jadi kelas sebagaimana engkau ridha pada jiwamu dari mereka. Li'annahu la yakmul imanu abdin. Oleh karena tidak sempurna iman seorang hatta yuhibba li sa'irin nas ma yuhibbu li nafsih. Ya, tidak sempurna iman seorang hamba sehingga dia mencintai bagi seluruh sair segenap seluruh apa yang dia cintai pada dirinya sendiri. Paham? Kita nggak suka pelit, ya. Kita nggak suka dipelitin, ya udah jangan pelit. Kita nggak suka dipelitin, jangan kita pelit sama temen. Kita nggak suka begini, kita jangan berbuat begitu. Apa yang kita cinta? Nah, kita cinta apa yang bersih. Nah, ayo berbuat bersih, lihat dipandang sama temen, dilihat, bertingkah laku, berakhlak yang baik, begitu. Wasalisu. Dan yang ketiga, idza qara'tal ilma aw tala'tahu yanbaghi an yakuna ilman yuslihu qalbak wa yuzakki nafsak. Ketiga, jika engkau membaca ilmu atau engkau mengulang-ulangnya, selayaknya ilmu itu, ya, ilman adalah suatu ilmu yuslihu qalbak, yang bisa memperbaiki hatimu. Kalau engkau ingin baca ilmu, ya, kalau engkau ingin mentelaahnya, maka carilah ilmu yang dengan sebabnya memperbaiki hatimu. Wa yuzakki nafsak, mensucikan jiwamu. Kama law alimta anna umraka ma bagi ghairu usbu', sebagaimana engkau tahu bahwa misalnya umurmu itu tidak tersisa melainkan sepekan. Fa bidarurah, maka suatu yang sangat penting, suatu yang darurat, yang mau tidak mau, yang genting, la tashtagil fiha bi ilmi fiqhi. Jangan kamu menyibukkan diri di dalam sepekan itu dengan mempelajari ilmu fiqih, wal khilaf, ya, perdebatan, wal usul, ya, pangkal-pangkal, wal kalam, tauhid, wa amsalihah, sepertinya. Lianna kata'lam anna hadzal ulum la tughnik. Oleh karena engkau mengetahui bahwa ilmu-ilmu ini tidak akan mencukupkan kamu dengan waktu sepekan doang. Ya dan? Iya. Balaba tashtagil bi muraqabati qalbi. Akan tapi hendak engkau menyibukkan dalam waktu sedikit tersebut dengan memperhatikan hati, wa ma'rifat sifatin nafs, mengenal sifat-sifat nafsu, wal i'rad an alaiqid dunya, dan berpaling dari tuntutan-tuntutan dunia atau kaitan-kaitan tuntutan atau kaitan dunia, wa tuzakki nafsaka anil akhlaqiz zamimah, dan engkau tuzakki, mensucikan jiwamu dari budi pekerti yang tercela. Wa tashtagil bi mahabbatillah wa ibadatihi, menyibukkan diri dengan cinta pada Allah dan ibadah padanya, wal ittisaf, dan mensifati bil awsafil hasanah, dengan sifat-sifat yang baik. Wal yamurru ala 'abdin yawmun wa lailatun illa wa yumkin an yakuna mautu fihi, dan tidak berlalu atas seorang hamba sehari semalam melainkan memungkinkan bahwa sehari semalam itu kematian di dalamnya. Ya kan? Nggak ada yang tahu. Jadi, gaddimil aham fal aham. Dahulukan yang paling penting di antara yang paling penting. Seperti kalian, ya, kita udah sampaikan pada ta'limut ta'lim waktu itu kan? Apa yang dipelajarin dulu? Pelajaran seperti apa? Jangan langsung apa-apa, kitab-kitab tinggi, pelajaran yang nggak penting. Pentingin dulu pelajaran tentang Al-Arabiyahnya, lalu apa? Ilmu alatnya, lalu fiqihnya, lalu tasawuf, ini dulu. Fokusin. Karena itu ini pakai akan sama kita sepanjang hidup kita terus. Ya kan? Maka kita lihat aja, mereka yang sekolah umum semuanya, tanpa ada dasar agama, kebuang waktunya. Umur udah misalnya belajar SD berapa tahun tuh? 6 tahun, nggak bisa punya skill, belum. Iya. Belum bisa mereka punya kelebihan. Nggak bisa menghasilkan uang. Mau nggak mau, lanjutin lagi.
Apa sistemnya sekarang? Kalau dulu kan SMP. Sekarang apa? Sama? Sama juga? Iya. Bukan kelas, ada kelas 7, kelas... Oh, SMP kelas 7 bilang ya? SMP. Kan gitu. Begitu pula. Nggak ada hal yang bisa diandelin. Belajar 3 tahun, tambah 6 tahun berapa? 9 tahun. Lihat 9 tahun Lutfi. Al-Quran 3 tahun selesai. Iya kan? Hadis ini bisa ribuan dihafalin. Masail dalam ini, Masya Allah 9 tahun, berkah banget waktu. Ini anak usia 9 tahun, belajar 9 tahun, dari kelas 1 SD sampai SMP, apa yang dia dapetin? Kalau nggak didasarkan dalam agama. Penting ilmu agama di sini. Ini, bengong akhirnya ya. Nah, ikat pensil, ikat pulpen, jadi 2. Ini nggak ada yang bisa diandelin. Lihat. Terus, habis SMP, apa? SMA. Mau nggak mau, dituntut lagi SMA. SMA, berapa tahun? 3 tahun. Kalau rapi, kalau nggak naik. Lihat, tuh. Udah berapa? Allah, lihat. 12. SD 9 apa 6 sih? 6, iya 6 tambah 6 12. Udah SMA, langsung dapat kerjaan. Apa yang bisa dapetin? Keahlian apa yang bisa dapetin bagi SMA? Lihat tuh. SDM kita ilmu agama yang minim, yang sangat kurang. Maka kita dapatkanlah di situ, di berbagai macam tempat. Jarang didapatkan ulama, ya, jarang dapatkan mereka ngajar agama. Ustaz ngajar di Jakarta begitu. Ustaz selesai, nggak ada yang ngajar lagi. Ustaz berhenti dari satu masjid, nggak ada yang ngajar di situ. Kosong. Oh, kitab yang Ustaz ngajarin nggak diterusin lagi. Pentingnya di sini. Kalian fokus dalam agama benar-benar. Lihat, 12 tahun. Wow, jadi mufti. 12 tahun belajar. Alfiyah ngelotok, Zubat, Minhaj, apal abair kita. Masya Allah 12 tahun. Timbang kebuang. 12 tahun. Belum lagi pergaulan yang na'udzubillah. Ya kan? Ngomong kotor, pacaran dan sebagainya. Gak dikontrol sama orang tua, hancur semuanya. Sekalipun lahirnya pendidikan. Apa yang bisa diandalkan dalam sekolah tersebut? Keluar, mana budi pekerti? Nah itu dia. Nah pondok juga bisa begitu, terkontaminasi dengan mereka yang masuk. Pondok rapi, punya manhaj, punya kurikulum, akhlak dan sebagainya. Masuk. Oh, udah. Dapat dari pergaulan-pergaulan, ngomong jadi kotor. Tahu aja dari pondok. Itu dia. Bicaranya nggak bener, ngomong kasar. Apa ya? Jadi orang, dia keluar, tuh. Padahal dari yang luar masuk ke sini, itulah. Makanya kemarin yang malam Jumat tuh. Perhatikan betul-betul itu. Pergaulan ini sangat luar biasa. Al-mar'u ala dini khalilih. Makanya Ustaz bisa tahu mereka yang benar-benar belajar, yang akhlak kelihatan, lihat teman-temannya. Ah, teman yang begitu. Udah dia mainnya yang begitu, udah bakal terus begitu dah di daerah itu terus. Mesti kan taroki, tinggi dong. Jangan mau sama yang di bawah, jangan mau sepandan, jangan. Ayo nyari yang tinggian. Nyari yang dia punya pergaulan bagus, waktu tertibnya munadzam, teratur semuanya, bersih, pakaiannya, semuanya. Cari yang begitu. Ya? Tuh lihat. Isma' minni kalaman akhar. Dengarkanlah dariku kalam yang lain, wa tafakkar fi hatta tajidahu khalasan. Dan berfikirlah, merenungkanlah di dalamnya, ya, berfikirlah dari 4 yang tersebut nih, sehingga engkau dapatkan keselamatan.
Berapa ya sekarang? Masya Allah. Ya udah khalas udah. Lau annaka ukhbarta. Nanti pada mungkin besok kali insyaallah ya. Kita khatamkan ini ayyuhal walad. Jadi pas besok. Besok malam yang biasa kita baca apa? Ta'limut ta'lim. Ta'limut ta'lim juga mau khatam juga itu. Iya. Ta'limut ta'lim mau khatam. Adab sulukul murid? Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna.